Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ananda dengan NIM E1022211025 dengan prodi Pembangunan Sosial Rek B. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, psikologi sosial meneliti hubungan antara individu dan masyarakat serta bagaimana interaksi sosial membentuk perilaku manusia. Ilmu ini berusaha memahami mengapa seseorang bertindak berbeda ketika berada sendirian dibandingkan saat berada di tengah kelompok sosial. Menurut saya, pandangan sosial, psikologi sosial adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Setiap manusia hidup dalam masyarakat dan tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Misalnya, cara seseorang berbicara, berpakaian, atau berperilaku seringkali dipengaruhi oleh budaya, norma, dan kebiasaan kelompok tempat ia berada. Oleh karena itu, psikologi sosial membantu kita memahami bagaimana interaksi dan hubungan sosial membentuk kepribadian serta tindakan individu sehari-hari. Psikologi sosial memiliki dua fokus utama, yaitu bagaimana individu mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bagaimana opini, sikap, dan perilaku seseorang bisa merubah karena pengaruh kelompok atau tekanan sosial. Contohnya, seseorang yang awalnya pemalu bisa menjadi lebih percaya diri setelah bergabung dengan kelompok yang mendukung dan memberikan semangat. Sebaliknya, seseorang juga bisa melakukan tindakan negatif jika berada dalam kelompok yang memberikan pengaruh buruk. Disinilah pentingnya psikologi sosial dalam memahami dinamika hubungan manusia. Secara historis, psikologi sosial berkembang dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan sosiologi. Dari psikologi, ilmu ini mengambil pendekatan untuk memahami perilaku individu, sedangkan dari sosiologi yang mengajari bagaimana struktur sosial dan norma mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian soal nomor 2, jelaskan kaitan pembangunan sosial dengan kajian psikologi sosial. Pembangunan sosial dan psikologi sosial memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama berfokus pada manusia sebagai makhluk sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan, sedangkan psikologi sosial berperan untuk memahami bagaimana perilaku, sikap, dan hubungan antar individu mempengaruhi proses pembangunan tersebut. Tanpa memahami aspek psikologis dari perilaku manusia, pembangunan sosial akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Menurut pandangan saya, pembangunan sosial tidak hanya menyangkut aspek ekonomi atau fisik seperti infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola pikir, sikap, dan nilai-nilai masyarakat. Disinilah kajian psikologi sosial berperan penting. Psikologi sosial membantu menjelaskan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, bagaimana mereka merespon perubahan sosial, dan bagaimana cara mengubah perilaku masyarakat yang mendukung proses pembangunan. Baik, soal terakhir. Nomor 3, masyarakat terus mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemunculan aksi atau demo di berbagai wilayah sebagai bentuk solidaritas sosial berespon berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Berdasarkan fakta tersebut, berikan analisis Anda terhadap fenomena yang sedang terjadi menggunakan pisau analisis teori belajar sosial. Mengapa fenomena aksi demo di berbagai daerah seperti api yang menyala dijerami? Oke, saya akan menjawab. Fenomena aksi atau demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk solidaritas sosial merupakan cerminan dari dinamika sosial masyarakat modern. Aksi-aksi ini sering muncul sebagai respon terhadap permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang dianggap tidak berjalan sebagai mestinya. Menariknya, fenomena ini sering menyebar dengan sangat cepat seperti api yang menjala di jerami, di mana satu aksi di suatu daerah dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal yang serupa. Untuk memahami fenomena ini, kita dapat menggunakan pisau analisis teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Menurut teori belajar sosial, perilaku manusia terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan modeling terhadap perilaku orang lain. Artinya, individu belajar dari lingkungan sosialnya dengan cara mengamati tindakan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks fenomena aksi atau demo,
Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya melakukan tindakan protes karena faktor pribadi atau ideologis, tetapi juga karena adanya proses pembelajaran sosial yang kuat di lingkungan mereka. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya penguatan dalam proses pembelajaran sosial. Jika aksi atau demo sebelumnya berhasil memberikan hasil tertentu, misalnya mendapatkan perhatian pemerintah, dukungan publik, atau simpati sosial, maka tindakan tersebut akan dianggap efektif dan layak diulangi. Hal inilah yang membuat fenomena aksi sosial menyebar cepat seperti api di jerami. Semakin banyak masyarakat yang melihat hasil konkret dari aksi, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melakukan hal yang sama. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.